Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertemuan ke-11 ekonomi kelas 12. Nah, di sini kemarin kan kita udah mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa, transaksi sama jurnal umum. Nah, kalau misalkan sekarang kita akan mulai dari transaksi, jurnal umum dan buku besar. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan ngebahas tentang buku besar. Nah, apa sih itu buku besar? Jadi buku besar itu ketika kalian sudah melakukan memindahkan transaksi ke jurnal umum, maka selanjutnya itu buku besar. Nah, untuk buku besar kita lihat. Nah, kalau misalkan buku besar di sini contoh tabelnya itu seperti yang kalian lihat seperti ini. Nah, seperti sebelumnya ketika membuat buku besar, pasti di sininya kalian tulis dulu nama perusahaannya, Bengkel Akbar, karena di sini nah perusahaannya Bengkel Akbar, berarti Bengkel Akbar. Terus di sininya kan tulis buku besar. Nah, untuk ininya periode Januari 2018. Nah, bisa kalian dilihat Bengkel Akbar itu perusahaannya, buku besar itu merupakan bagiannya, dan periode Januari 2018 itu merupakan periodenya. Bisa dilihat dari soalnya. Jadi untuk menentukan si Bengkel Akbar, nama perusahaan sama periodenya, kalian lihat di soalnya. Nah, soalnya itu pakai yang kemarin nih, transaksi yang kemarin itu merupakan soal-soalnya. Nah, soal-soalnya ini yang transaksinya. Nah, udah itu untuk langsung kalian ngisi si buku besar itu dilihatnya dari pengerjaan kalian ketika jurnal umum. Nah, ketika jurnal umum ini kalian telah selesai, setelah itu baru ke buku besar gitu. Nah, setelah buku besar. Untuk pengisian ini harus berurutan dari PB harta utang modal pendapatan beban, karena harta pertama kali itu kas. Nah, berarti kas yang pertama. Terus nomor akunnya lewat dulu. Nah, untuk pengisiannya seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalkan pengisian buku besar itu dilihat yang pertamanya dari ini saldo yang terdapat pada awal Januari 2018 pada Bengkel Akbar adalah sebagai berikut. Nah, untuk pengisian buku besar itu dilihat dulu dari sini. Kalau misalkan jurnal umum kan langsung dari sini. Kalau misalkan buku besar dilihatnya dari sini dulu. Nah, lihat di sini dulu. Karena kita akan ngebahas tentang kas, berarti yang harus kita masukinnya seluruh di tabel ini kas ya, seluruh di tabel ini kas. Kayak ini kan karena di sini di saldo awalnya ada kas, berarti kita tulis juga di sininya kas, tapi untuk tanggalnya tulis aja saldo. Nah, untuk keterangannya tetap kas. Nah, preferensinya kalian lewat aja, karena kas itu pasti di debit, berarti tulis aja langsung 21.800.000. Nah, saldonya kita masukkan ke saldonya 21.800.000. Nah, setelah itu kan di bawahnya itu lihat di jurnal nah, kalau misalkan si jurnal umum kan kita lihat bahwa kas nih ya. Jadi kalau misalkan di jurnal umum kan ada yang kas, keterangan kas, keterangan kas, keterangan kas, keterangan kas, keterangan kas, terus keterangan kas, keterangan kas, keterangan kas, keterangan kas. Semua yang ada tulisan kas itu dimasukkan ke si tabel ini. Contohnya nih, kan ada tulisan kas. Lihat di tanggal 1 ada tulisan kas nggak? Ada kan? Nah, tanggal 1 bulan Januari 2018 ada kas, harga di debitnya 10 juta. Berarti kalian tinggal tulis tanggal 1 bulan 1 2018 kas. Di debitnya tadi berapa? 10 juta kan? 10 juta. Nah, berarti tambahkan nih 20, karena ini sama-sama di debit, berarti 21.800.000 ditambah 10 juta, berarti 31.800.000 kayak gitu. Nah, terus
lihat di nomor 2-nya, tanggal 2-nya. Nomor 2 kan masih tanggal 1 Januari. Nah, ada nggak sih si kas? Ada kan 7.200.000, tapi 7.200.000-nya dikredit. Nah, berarti di sininya tanggal 1 bulan 1 kas masih ada terus, tapi di debit 7.200.000. Karena di sini asalnya ini saldonya debit, terus ini kita masukin ke kredit, berarti dikurangin karena ini debit dan kredit, karena bunga sama, berarti 31.800 dikurangi 7.200.000 kan gitu. Nah, 31.800.000 dikurangi 7.200.000 berarti sama dengan 24.600.000. Nah, itu. Sama kalian coba terusin yang kasnya, kan coba bikin tabel kas terus sampai kas ini semuanya kepake gitu, sampai kas ini beres gitu. Nah, nanti saya nggak usah aja sampai ini kas beres, kalian terus kerjain sampai kasnya beres. Nanti setelah kasnya beres, kalian baru kirim ke Google Classroom kayak gitu. Jadi sekali lagi, untuk yang pertama tugasnya itu si kasnya, setiap saldo kasnya itu kalian masukkan seperti yang dicontohkan, terus sampai si kasnya beres. Ketika ada saldonya di debit, berarti itu saldonya debit. Kalau misalkan ada di kredit, berarti yang tadi saldo debit tadi dikurangi saldo kredit, baru di hasilnya dikepinggirkan kayak gitu. Nah, untuk pertemuan PJJ ini sampai kas dulu aja. Nah, nanti kalau misalkan nanti pas PTMT minggu depan kita coba semua transaksinya. Jadi untuk itu jangan lupa kerjakan tabel buku besar kasnya aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.